Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabil Bagus Himawan, NIM 10323064. Saya berasal dari program studi Hukum Tata Negara. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas atau menjelaskan mengenai resum, yang mana dalam hal ini meresum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada mata kuliah Hukum Pemilu dan Partai Politik. Yang mana dalam hal ini saya mendapatkan jatah resum bab 3 yang membahas mengenai jumlah kursi dan daerah pemilihan, dan juga bab 4 yang membahas mengenai hak memilih pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Oke, langsung saja. Jadi yang akan dibahas di sini itu mengenai jumlah kursi, lalu daerah pemilihan, dan juga hak memilih, yang mana jumlah kursi dan daerah pemilihan ini berada pada bab 3, lalu hak memilih ini berada pada bab 4. Yang mana jumlah kursi ini membahas bagaimana sih pembagian kursi DPR pusat, Dewan Perwakilan Daerah DPD, dan juga DPRD provinsi maupun kabupaten atau kota dibagi di seluruh wilayah Indonesia. Lalu daerah pemilihan ini dalam hal ini dapil, yang mana aturan pembagian wilayah daerah pemilihan agar adil bagi semua pemilih. Lalu yang terakhir ini mengenai hak memilih, yang mana siapa saja yang boleh mencoblos dan juga syarat apa yang harus dipenuhi. Oke, langsung saja ke bab ketiga, jumlah kursi dan daerah pemilihan. Lalu pada pasal yang pertama di bab 3 ini, pasal 185, yang membahas mengenai 7 prinsip penyusunan daerah pemilihan, yang mana pasal 185 ini menetapkan 7 prinsip dasar yang harus diikuti saat menyusun daerah pemilihan untuk anggota DPR pusat, DPRD provinsi, dan juga DPRD kabupaten atau kota. Yang mana ketujuh prinsip ini adalah aturan wajib yang menjadi acuan utama. Oke, kita akan bedah satu persatu prinsipnya. Yang pertama itu ada prinsip kesetaraan nilai suara, yang mana satu orang satu suara dan juga satu nilai. Yang mana maksudnya ini setiap suara pemilih mempunyai bobot yang sama, yang mana satu orang satu suara dan juga satu nilai, yang berarti tidak ada suara yang lebih berharga dari yang lain, mau itu presiden maupun mantan presiden atau siapa, itu suaranya sama, yaitu nilai suaranya sama, yaitu 1. Itu yang kedua, ini prinsip taat pada sistem proporsional, yang artinya itu sesuai sistem pemilu terbuka. Maksudnya ini pembagian daerah pemilihan harus sesuai dengan sistem proporsional terbuka yang dipakai negara Indonesia ini. Kalau tidak sesuai, maka hasilnya bisa tidak adil, begitu. Lalu prinsip yang ketiga ini ada prinsip proporsionalitas, yang mana banyak penduduk artinya banyak kursi. Maksudnya di sini itu daerah yang penduduknya lebih banyak maka akan mendapat jatah kursi yang lebih banyak pula. Maka adil yang dimaksud di sini itu adalah adil berdasarkan jumlah penduduk. Lalu prinsip yang keempat ini adalah prinsip keutuhan wilayah, yang mana satu daerah pemilihan tidak boleh memisah-misahkan wilayah yang secara geografis dan administrasi seharusnya bersatu. Lalu prinsip yang kelima ini prinsip wilayah yang sama, artinya itu daerah-daerah yang digabung menjadi satu dapil harus berada dalam satu wilayah administrasi yang sama, misalnya dalam satu provinsi. Jadi maksudnya di sini itu misalnya daerah pemilihan di wilayah provinsi Jawa Tengah, nah itu yang termasuk daerah pemilihannya tersebut ya harus di kecamatan atau kabupaten yang berada di wilayah Jawa Tengah, tidak boleh berasal dari luar Jawa Tengah, begitu. Lalu prinsip yang keenam ini prinsip kedekatan masyarakat atau kohesivitas, kedekatan budaya dan ekonomi. Artinya di sini itu dapil sebaiknya mengelompokkan masyarakat yang memang punya kedekatan baik dari sisi budaya, sejarah maupun ekonomi. Lalu prinsip yang terakhir ini adalah prinsip kesinambungan, memperhatikan peta dapil lama, yang artinya di sini itu maksudnya itu pembentukan dapil memerhatikan peta dapil pemilu sebelumnya, hanya disesuaikan jika ada perubahan data penduduk atau batas wilayah. Yang artinya itu misalnya akan terjadi pemilu 2029, maka
harus juga melihat dapil pada pemilu 2024 begitu. Yang mana jadi kesimpulannya dari 7 prinsip ini, prinsip yang pertama lah, artinya kesetaraan nilai suara ini ditempatkan paling pertama, yang menandakan bahwa keadilan suara adalah prioritas utama dalam hal ini. Itu mengenai pasal 185. Yang berikutnya itu pasal 186 sampai pasal 187 yang membahas mengenai pembagian kursi dan juga daerah pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR Pusat. Yang mana dalam hal ini pasal 186 ini menegaskan bahwa jumlah total kursi DPR ini tetap jumlah total kursi DPR RI ini dikunci tepat di angka 575 kursi, yang mana angka ini tidak bisa berubah-ubah mengikuti pertumbuhan penduduk gitu. Lalu pada pasal 187-nya ini mengenai alokasi dan batas kursi, yang mana daerah pemilihan DPR pusat ini bisa berupa satu provinsi, bisa berbasis satu provinsi atau satu kabupaten atau kota, atau gabungan beberapa kabupaten atau kota. Yang mana batas kursinya ini setiap dapil pada DPR pusat ini minimal mendapatkan 3 kursi dan maksimal mendapatkan 10 kursi begitu. Oke, yang berikutnya ini pada pasal 188 sampai 190 yang membahas mengenai bagian kursi DPRD provinsi, yang mana pasal 188 ini menjelaskan mengenai skala penduduk, yang mana jumlah kursi DPRD provinsi ini dihitung berdasarkan skala bertingkat dari jumlah penduduknya, yang mana seperti yang sudah bisa dilihat di PPT ini, penduduk yang berpenduduk 1 juta jiwa ini dialokasikan jumlah kursi DPRD-nya itu 35 kursi, itu minimal. Lalu penduduk yang lebih dari 5 sampai dengan 7 juta jiwa ini mendapatkan 65 kursi. Lalu penduduk lebih dari 11 sampai dengan 20 juta jiwa ini mendapatkan 100 kursi, dan maksimalnya di sini tuh di atas 20 juta jiwa mendapatkan 120 kursi maksimal. Yang mana biasanya ini terjadi contohnya di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur yang basis penduduknya itu memang banyak. Lalu pasal 189 dan juga 190 ini membahas aturan dapil dan provinsi baru, yang mana satu dapil DPRD provinsi mendapatkan jatah 3 sampai 12 kursi. Itu seperti yang sudah bisa dilihat itu untuk provinsi baru, satu dapil provinsi. Nah, misal jika ada pemekaran provinsi mendadak baru setelah pemilu, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini sudah siap mengantisipasi dengan aturan penataan ulang dapil itu pada pemilu berikutnya. Tuh, dengan catatan ini semakin besar penduduk, penambahan kursi melambat untuk efisiensi kerja dewan. Lalu yang berikutnya ini membahas mengenai aturan kursi dan daerah pemilihan DPRD kabupaten atau kota pada pasal 191 sampai 195. Yang mana pada pasal 191 ini menjelaskan mengenai skala kabupaten atau kota, yang mana sama seperti DPRD provinsi, jumlah kursi legislatif di tingkat kabupaten atau kota ini juga memakai skala bertingkat, yang mana jumlah penduduk yang sampai 100.000 jiwa ini mendapatkan 20 kursi, yaitu paling sedikit. Lalu lebih dari 400.000 sampai dengan 500.000 ini mendapatkan 40 kursi. Lalu yang paling banyak ini penduduk di atas 3 juta jiwa mendapatkan 55 kursi maksimal. Ini biasanya terjadi di kota besar seperti Surabaya dan juga Medan Medan. Lalu berikutnya ini pasal 192 ya sampai 195 ini juga membahas mengenai ketentuan teknisnya, yang mana daerah pemilihan dibentuk
dari satu atau gabungan beberapa kecamatan dengan jatah 3 sampai 12 kursi per dapil. Lalu pada pasal khusus nih, pasal 193 pada daerah-daerah yang rawan bencana ini, jika suatu daerah terkena bencana hebat hingga wilayahnya hilang atau berkurang, maka jumlah kursi akan dihitung ulang secara manusiawi berdasarkan jumlah penduduk yang tersisa itu. Nah, ini daerah bencana. Nah, berbeda dengan DPR dan DPRD provinsi yang dapilnya dikunci di lampiran undang-undang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tadi. Nah, dapil DPRD kabupaten atau kota ini disusun dan ditetapkan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum setelah berkonsultasi dengan DPR. Bisa dilihat di PPT ini kewenangan KPU. Dapil kabupaten atau kota tidak ada di lampiran, tapi disusun dan ditetapkan oleh KPU setelah konsultasi dengan DPR. Gitu. Lalu yang berikutnya, yang pembahasan yang paling akhir di bab 3 ini, yaitu aturan kursi dan daerah pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Ada pasal 196 sampai 197, yang mana aturan untuk DPD ini adalah yang paling unik dan juga sederhana lah. Jadi pasal 196 ini membahas mengenai keadilan wilayah, yang mana setiap provinsi mendapat jatah kursi 4 kursi tetap. Nah, tidak peduli apakah penduduk provinsinya itu padat ataupun sepi. Nah, tidak peduli walaupun Jawa Tengah dibandingkan dengan yang sepi itu yang mana, NTB, yang itu sama-sama 4. Tuh, gitu. Lalu pada pasal 197 membahas mengenai dapil tunggal, yang mana daerah pemilihan DPD adalah satu provinsi utuh. Artinya untuk DPD ini yang milih ya satu provinsi utuh, tidak dibagi-bagi dapilnya seperti DPRD provinsi atau DPR atau DPRD kabupaten atau kota. Tuh. Nah, total kursinya ini bisa dilihat dari DPD 152 kursi itu dibagi 38 provinsi di Indonesia sekarang ini, 4 kursi kali 4 kursi gitu. Yang berikutnya ini membahas mengenai bab 4 atau hak memilih. Nah, hak memilih di sini itu sangat penting untuk diperhatikan sebagai warga negara yang baik, yang mana bagian ini menjelaskan siapa saja warga negara yang berhak memberikan suaranya di dalam bilik suaranya. Nah, pada pasal 198 ini membahas mengenai syarat menjadi pemilih. Nah, siapa yang boleh memilih? Nah, untuk mendapatkan hak pilih ini, seorang warga negara Indonesia cukup memenuhi salah satu dari syarat positif atau syarat sah di bawah ini. Karena undang-undang ini juga menggunakan kata atau. Karena di undang-undang ini menggunakan kata atau, artinya harus bisa memilih, cukup memilih salah satu dari kedua syarat yang ada di PPT. Yang pertama itu sudah berusia 17 tahun atau lebih 1 hari lah, bisa pada hari pemungutan suara, ataupun sudah menikah meski usianya belum 17 tahun, intinya sudah menikah. Atau yang ketiga yang tidak ada di PPT ini, pernah menikah atau status janda atau duda meski usianya belum 17 tahun. Misal nih, ada orang yang nikah umur 15 tahun, tiba-tiba sudah berpisah pada usia 16 tahun. Nah, itu juga bisa dikatakan janda atau duda. Nah, bisa memilih pada ketentuan pasal 198 ini gitu. Dengan syarat pengecualian, yang mana WNI yang hak politiknya dicabut oleh pengadilan maka tidak memiliki hak memilih. Nah, begitu. Misalnya contohnya ya kayak misal mungkin ada mengalami kasus berat atau gimana, atau deportasi itu luar negeri deh. Lalu aturan ketatnya ini juga, satu orang hanya boleh terdaftar 1 kali di daftar pemilih untuk mencegah kecurangan suara ganda gitu, mengenai siapa yang boleh memilih.
Lalu yang berikutnya ini kewajiban mendaftar sebagai pemilih pada pasal 199, yang mana dalam hal ini menjelaskan mengenai hak dan prosedur, yang mana dalam hal ini itu harus mempunyai hak pilih, memenuhi syarat pasal 198, namun belum tentu bisa langsung mencoblos. Syarat lainnya itu pastinya adalah warga tersebut harus terdaftar resmi dalam daftar pemilih tetap DPT, artinya itu harus didaftarkan, tidak boleh memenuhi syarat yang tadi sudah saya jelaskan saja. Nah, itu warga tersebut itu harus terdaftar resmi dalam DPT-nya, yang mana di negara Indonesia ini menganut sistem aktif terdaftar, yang artinya warga dan Komisi Pemilihan Umum ini harus sama-sama aktif memastikan daftar pemilih terbarui. Namun ada pengecualiannya, misalnya seperti daftar pemilih khusus bagi warga yang mendadak pindah domisili atau mahasiswa yang merantau, agar hak pilihnya tidak hangus begitu. Lalu yang terakhir ini membahas mengenai TNI dan polisi aktif pasal 200, yang mana undang-undang pemilu ini sangat melarang anggota TNI dan polisi yang masih aktif untuk menggunakan hak memilih maupun dipilih, dengan alasan yang dulu lah, yang mana ini adalah warisan penting dari reformasi tahun 1998 untuk menghapus dui fungsi ABRI, yang mana aparat bersenjata ini harus berada di posisi tengah-tengah alias netral dan juga bebas dari politik praktis demi menjaga keamanan negara. Lalu yang mana itu mengenai orang yang berstatus sebagai TNI dan polisi ini tidak boleh memilih ataupun dipilih ini sifatnya sementara, yang mana larangan ini hanya berlaku selama mereka itu aktif menjabat. Nah, begitu mereka pensiun, maka hak memilih mereka itu otomatis kembali 100%, bisa memilih atau dipilih ketika sudah pensiun atau sudah tidak ada hubungannya dengan TNI dan polisi begitu. Nah, kesimpulan dari resum yang sudah saya sampaikan tadi itu artinya sebuah visi demokrasi, yang mana yang pertama itu keadilan wilayah, yang mana aturan dapil ini menjamin bahwa setiap daerah punya suara yang proporsional atau bisa disebut juga seimbang di pemerintahan. Lalu yang kedua, kedaulatan rakyat, yang mana hak memilih dibuka seluas-luasnya bagi WNI yang sudah dewasa secara sosial maupun hukum. Lalu yang terakhir ini kepercayaan publik, yang mana netralitas TNI dan Polri ini dan akurasi daftar pemilih ini adalah kunci pemilu yang jujur dan adil. Mungkin itu saja kesimpulan materi resum mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, khususnya ada bab 3 yang membahas mengenai jumlah kursi dan dapil, dan juga bab 4 membahas mengenai hak memilih. Oke, sebelum akhir dari skalanya, saya mempunyai kata-kata yang sudah tertera di PowerPoint ini. Itu pemilu di sini itu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan masa depan bangsa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.